Bab 291. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Hehe, dia memang pantas menjadi Nona Chen. Kelihatannya dia tidak bodoh. Kun Shao tersenyum main-main, lalu menatap Chen Xiaozui dan berbisik, kau benar. Aku yang mengatur semua ini. Sejak 3 tahun lalu, aku mulai mengerahkan pasukan untuk membuat keluarga Chen Mu benar-benar hancur hari ini. Dasar tercela, Chen Xiaozui berkata dengan marah, aku tidak tahu satu hal. Kau bisa menjelaskannya dengan membeli pengawal keluarga Chen dan menghasut orang untuk membuat masalah. Hanya saja ketika tungku ditutup, itu adalah rahasia utama keluarga Chen kita. Bahkan jika itu adalah keluarga Chen, hanya beberapa orang yang bisa menyentuhnya. Kau tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun pada tungku itu. Kun Shao tertawa dan berkata, tentu saja, aku tidak punya kesempatan ini, tetapi itu tidak berarti temanku tidak punya kesempatan ini. Chen Longzhen, terserah padamu untuk menjelaskannya kepada nona tertua. Paman kedua, Chen Xiaozui tiba-tiba menoleh dan menatap seorang pria parubaya di belakangnya dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Chen Longzhen, saudara laki-laki Chen Longtai, juga merupakan paman kedua Chen Xiaozui. Di seluruh keluarga Chen, ia termasuk andalan keberadaan umum. Tidak peduli seberapa banyak keraguan, ia tidak akan pernah meragukannya. Sedikit mabuk, seperti kata pepatah lama, ia yang tahu urusan terkini adalah pahlawan. Faktanya, Chen Longzhen telah berkolusi dengan Kun Shao dan menjadi bidak catur yang dimasukkan oleh Kun Shaoan ke dalam keluarga Chen. Selama bertahun-tahun, citranya yang jujur dan jujur di keluarga Chen semuanya telah sengaja dimainkan. Pada saat ini, ia akhirnya menunjukkan wajah aslinya yang menyeramkan. Kun Shao memiliki banyak ahli keluarga, dan ada juara di belakangnya. Sejak zaman kuno, survival of the fittest telah menjadi hukum masyarakat ini. Xiaozui, kamu wanita yang cerdas. Dengarkan nasihat paman. Mulai sekarang, buatlah perbedaan yang jelas dengan keluarga Chen. Nanti, kamu akan mengikuti Kun Shao, makan dan minum makanan pedas, dan menjalani hidup bahagia. Kun Shao sangat mencintaimu. Kau bisa menikmati berkah yang tak terbatas bersamanya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Kun Shao teringat sedikit keceriaan di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, menatap mata Chen Xiaozui, ada cahaya hijau seperti binatang buas. Dia telah lama mendambakan Chen Xiaozui. Kali ini, dia telah berencana untuk meletakkan situasi keseluruhan dan menjatuhkan keluarga Chen. Selain terus mengkonsolidasikan hegemoni absolut keluarga mereka di kota pegunungan, dia juga memiliki tujuan untuk menduduki Chen Xiaozui. Berangan-angan, Chen Xiaozui dengan marah berkata, Chen Longzhen, jika kau melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Chen Xiaozui, Chen Longzhen melihat bahwa pihak lain tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Dia segera mengubah wajahnya dan berkata dengan ganas, jika kamu tidak patuh hari ini, bukan hanya kamu yang akan mati, ayahmu akan mati, saudara-saudarimu akan mati, tetapi juga seluruh keluarga Chen akan mati. Kami keluarga Chen sama sekali tidak tamak akan hidup dan takut mati. Bahkan jika kami mati hari ini, kami tidak akan pernah menyerah padamu. Chen Xiaozui menjawab dengan marah, lalu melangkah mundur dan memilih untuk berdiri bersama Chen Longtai dan anak-anak Chen. Kun Shao berkata dengan dingin, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan kejam. Semua orang dengarkan, bunuh semua keluarga Chen segera, tinggalkan wanita ini, dan aku akan menangkapnya kembali dan menjadikannya anjing. Ratusan pengawal keluarga Chen yang memberontak dan pengawal keluarga yang telah ditempatkan di luar tempat oleh Kun Shao tiba-tiba menunjukkan keganasan dan memaksa mereka menuju keluarga Chen selangkah demi selangkah. Tidak ada seorang pun di sini yang berani berdiri saat ini. Semua orang juga mengerti rencana Kun Shao. Menegakkan keadilan untuk semua orang hari ini adalah tindakan yang salah. Tujuannya adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Chen. Namun, saat ini, kekuatan Kun Shao sedang menjulang tinggi, dan keluarga Chen dalam bahaya. Tidak ada yang berani berdiri dan menyentuh nasib buruk itu. Pria berkepala datar itu menghela napas dengan penyesalan. Aku tidak menyangka Kun Shao begitu kejam. Sepertinya keluarga Chen akan menjadi sejarah mulai hari ini. Sayang sekali. Hei, kemana kau pergi? Pria berkepala datar itu menatap Yang Xuan di sebelahnya,
tiba-tiba bangkit dan berjalan perlahan ke satu arah. Di sisi lain, orang-orang di sana semakin dekat. Keluarga Chen semuanya menunjukkan keputusasaan. Mereka semua tahu bahwa keluarga Chen tidak dapat bertahan hidup hari ini. Tunggu, pada saat ini, suara samar tiba-tiba datang dari samping. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat seorang pemuda biasa datang ke arah ini. Chen Xiaozui merasa bahwa pria itu tampak familiar. Ketika dia melihatnya, dia adalah pria yang ditemuinya di pesawat hari ini. Semua orang bertanya-tanya apa yang diinginkan pria itu. Yang Xuan mengabaikan mata aneh orang-orang itu dan berjalan ke kompor berkarat. Pertama, aku berjalan di sekitar jalan, lalu mencabut karat merah dengan tanganku, menaruhnya di depan hidungku, menciumnya, lalu membungkuk dan melihat Tungku dengan saksama. Siapa kau? Kun Shao bereaksi dan memarahi dengan marah. Setelah Yang Xuan melihat Tungku sejenak, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Menoleh, dia menunjuk ke lelaki tua berjubah abu-abu dan menatap Chen Xiaozui dengan penuh semangat. Apakah aku memenangkan lelaki tua itu dan aku berhak menggunakan tungku pedang? Di sekeliling tiba-tiba menjadi sunyi. Tidurlah, kembali dengan cepat. Pria berkepala datar itu adalah yang pertama bereaksi. Dia bergegas turun dari tempat itu, menarik lengan Yang Xuan dan berjalan keluar. Dia tersenyum pada Kun Shao dan keluarga Chen. Maaf, semuanya. Otak saudaraku agak lucu. Melihat suasananya bermartabat, dia berdiri dan bercanda untuk semua orang untuk menghidupkan suasana. Jangan pedulikan, kalian lanjutkan saja. Sambil berbicara, dia berteriak pada Yang Xuan, pamanmu, apakah kamu lelah hidup? Cepat pergi. Yang Xuan tersenyum. Itu adalah jenis senyum dari hati. Siapa namamu? Yang Xuan tiba-tiba bertanya. Pria berkepala datar itu tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, dia juga menanyakan namanya, tetapi dia tetap menjawab, panggil saja aku Lui Guan. Jika kalian ingin menemukanku di Real Estate Rongtai, kalian semua tahu aku. Mengapa kalian mengatakan ini? Cepatlah, Lui Guan. Yang Xuan Leng, apakah nama ini serius? Sobat, ini adalah informasi kontakku. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, silakan hubungi aku kapan saja. Kemudian dia menyerahkan kartu nama kepada Lui Guan. Yang Xuan adalah karakter yang jarang mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena visinya sangat tinggi, hanya sedikit orang yang bisa memasuki matanya. Yang Xuan menghargai langkah Lui Guan tadi. Dia dan Lui Guan baru saja bertemu. Mereka bertemu secara kebetulan. Mereka bahkan tidak tahu nama masing-masing. Tetapi pada saat ini, Lui Guan benar-benar berdiri dan mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Yang Xuan mengenali temannya di lubuk hatinya. Hati Lui Guan bergetar. Tiba-tiba saya merasa bahwa pria di depannya berbeda dari tadi. Mata tegas dan tenang dan senyum tipis. Apakah dia bertemu dengan bos tersembunyi yang rendah hati hari ini? Lui Guan dengan cepat mengambil kartu namanya dan meliriknya. Ketika dia melihat kata-kata di atasnya, dia hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba gemetar. Kartu nama itu mengatakan, pengemudi tua profesional, melakukan semua jenis stasiun kereta api, bandara, transfer-transfer, biaya yang wajar, tidak ada penipuan antara yang tua dan yang muda. Ini adalah pengemudi taksi. Pergilah, seru Chen Xiaozui kepada Yang Xuan. Ketika bertemu dengannya di pesawat hari ini, dia merasa meskipun Chen Xiaozui lebih banyak bicara, dia tidak begitu menyebalkan. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Yang Xuan tersenyum tipis kepada Chen Xiaozui, jika kamu tahu bahwa kamu adalah Nona Chen, aku tidak perlu merepotkanmu hari ini. Setelah itu, dia menunjuk lelaki tua berjubah abu-abu di sebelahnya, jika aku mengalahkannya sekarang, apakah aku akan menjadi pemenang penilaianmu? Di sebelahnya, seorang dermawan keluarga Chen, menurut aturan, dia menang kecuali dia dapat menerima tantanganmu. Baiklah, terima kasih. Yang Xuan Chong tersenyum, menoleh dan menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia menyipitkan matanya. Aku ingin menantangmu sekarang. Aku tidak tahu apakah kamu berani menerimanya. Dari mana ini datangnya, idiot? Cepatlah. Aku tidak ingin menyakiti siapapun yang tidak ada hubungannya dengan ini hari ini. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam. Dia dulunya adalah seorang ahli bela diri. Ketika pertama kali datang ke kota pegunungan, dia memulainya dengan keterampilannya sendiri. Kemudian, entah mengapa, dia tiba-tiba meninggalkan seni bela diri dan terjun ke bisnis.
Sejak saat itu, dia hanya bertanya tentang urusan persilatan. Namun kali ini, karena berbagai faktor, dia kembali ke persilatan dan menjadi pengawal Kun Shao. Namun, dia tetap tidak ingin menyakiti orang lain. Jika kamu tidak berani, kamu bisa menyerah dan mengaku kalah. Yang Xuan tersenyum pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, lalu menoleh dan menatap Kun Shao. Aku baru saja melihatmu berteriak. Kupikir kamu telah menghancurkan lebih banyak ternak dan tidak berani menerima tantangan. Kurasa sebaiknya kamu pulang dan minum susu. Desis. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar suara dingin di sekeliling. Berani berbicara dengan Kun Shao seperti ini. Apakah ini kematian yang mewah? Apakah kamu gila? Keluar dari sini. Lu Yiguan begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya dan tersenyum pada Kun Shao. Maaf, Kun Shao, aku sudah bilang sebelumnya. Kakakku sedikit lucu. Dia melihat suasananya agak serius dan datang untuk menghidupkan suasana lagi. Jangan dimasukkan ke hati. Ayo pergi sekarang. Minggir. Kun Shao benar-benar marah dan memerintahkan lelaki tua berjubah abu-abu itu, bunuh idiot ini untukku. Lu Yiguan mendesah putus asa. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang kepalanya terjepit pintu kali ini. Chen Xiaozui juga menoleh ke satu sisi dengan enggan dan tidak tahan melihat pemandangan berikutnya. Yang Xuan berseri-seri. Jadi, kamu menerima tantanganku. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu memancarkan cahaya dingin dan berkata dengan suara dingin, "Nak, kau sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku." Saat berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak, satu telapak tangan berubah menjadi pisau, menyapu di depan Yang Xuan, dan memotong pisau telapak tangan dengan keras di leher pihak lain. Gerakan ini secepat kilat, bahkan orang yang tidak tahu kungfu dapat merasakan tekanan yang ditimbulkannya. Chen Xiaozui sudah memalingkan kepalanya ke satu sisi dan tidak tahan melihat seseorang mati karena keluarga Chen. Tepat saat dia menghela nafas, dia tiba-tiba mendengar bunyi retakan. Chen Xiaozui tertegun dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Bagaimana pisau telapak tangan bisa mengeluarkan suara seperti itu saat memotong seseorang? Ini jelas suara tamparan. Dengan cepat berbalik dan melihat, seluruh orang itu tercengang. Saya melihat pemuda yang gegabah itu, berdiri diam, tidak hanya utuh, tetapi dengan senyum santai di wajahnya. Lihatlah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ada bekas telapak tangan merah dan bengkak di pipi kirinya. Wow, dia memuntahkan seteguk darah bercampur dengan beberapa gigi. Seluruh penonton terkejut. Siapa kamu? Pria tua berjubah abu-abu itu menutupi pipinya yang merah dan bengkak dan menatap pemuda polos di depannya dengan tatapan yang sangat luar biasa. Jangan bicara tentang orang lain. Bahkan dia sendiri tidak dapat mengetahui apa yang terjadi sekarang. Karena dia tidak melihat bagaimana pihak lain menembak. Tetapi satu hal yang pasti. Pria muda itu menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kalau tidak, itu tidak akan semudah mendapatkan tamparan di wajah. Apakah kamu masih perlu bertarung? Yang Xuan tersenyum dengan mudah. Dia memang menunjukkan belas kasihan sekarang. Kalau tidak, akan mudah untuk mengambil nyawa pihak lain. Tetapi dia dapat melihat bahwa pria tua berjubah abu-abu itu tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah Kun Shao itu. Yang Xuan bukanlah seorang pembunuh, jadi dia hanya ingin pihak lain mundur. Aku kalah. Pria tua berjubah abu-abu itu harus mendesah. Apa? Apakah kamu sengaja membiarkannya? Kun Shao sangat marah sehingga dia tidak percaya bahwa pria tua berjubah abu-abu itu akan dikalahkan dengan mudah. Apapun cara yang kau gunakan, jika kau mempermalukanku hari ini, kau tahu akhirnya. Kun Shao meraung keras. Lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit berkedut di sudut mulutnya dan berkata, "Aku akan menelepon sekarang dan meminta adik laki-lakiku untuk datang." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin kembali gempar. Adik laki-lakinya datang. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa besar terjadi di Jianghu, kota pegunungan. Seorang lelaki tua dari tempat lain bahkan memilih lebih dari selusin ahli top di kota pegunungan dan Jianghu dalam semalam. Tidak ada yang mengambil 3 gerakan di tangan satu sama lain. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa guru itu adalah presiden grup King Feng, yaitu adik seperguruan dari lelaki tua berjubah abu-abu itu. Menurut perintah lelaki tua berjubah abu-abu itu sendiri, dibandingkan dengan adik seperguruannya, dengan keterampilannya yang sedikit, 10 orang yang terikat tidak cukup untuk adik seperguruannya. Selain itu,
dia juga mengatakan bahwa kultivasi seni bela diri adik seperguruannya telah terhenti dalam periode kemacetan. Jika dia melangkah lebih jauh, dia dapat menerobos ranah ahli Jidao. Keluarga Chen, yang baru saja akan bersantai, segera menjadi tegang lagi. Tetapi lelaki tua berjubah abu-abu ini, bagi mereka, sudah tak terkalahkan. Jika adik seperguruannya datang, konsekuensinya sama sekali tidak terbayangkan. Kebaikanmu dihargai oleh keluarga Chen. Chen Xiaozui dengan lembut menghembuskan napas, menatap Yang Xuan dan berkata dengan tenang, kamu harus pergi sekarang. Kamu tidak harus mengorbankan hidupmu untuk keluarga Chen kami dengan sia-sia. Chen Longtai juga memeluk tinju, adik kecil, terima kasih telah maju untuk keluarga Chen kami hari ini, tetapi kebaikan ini, keluarga Chen kami hanya dapat melaporkannya di akhirat. Sekarang, silakan pergi dengan cepat. Anda tidak harus mengorbankan hidup Anda untuk keluarga Chen kami, jika tidak, saya Chen Longtai akan merasa bersalah di bawah. Yang Xuan tercengang, melihat ke arah keluarga Chen yang dermawan. Apakah saya menang? Chen Xiaozui mengangguk, tetapi, kalau begitu jangan tetapi. Yang Xuan sangat senang sehingga dia bergegas ke kompor, membungkuk lagi dan melihatnya dengan saksama. Dia berkata, pokoknya, saya tidak peduli. Anda membuat aturan sendiri. Siapapun yang menang akan memiliki hak untuk menggunakan kompor. Saya tidak akan pergi kemanapun hari ini. Melihat penampilan Yang Xuan, mata Chen Xiaozui berkedip sedikit. Dia berjalan dengan lembut ke Yang Xuan dan tiba-tiba berkata, lihat ke atas. Ada apa? Yang Xuan mengangkat kepalanya. Pada saat berikutnya, semua orang yang hadir menatap dengan mata mereka. Chen Xiaozui tiba-tiba mengulurkan sepasang lengan giok di leher masing-masing, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mencetak bibirnya. Seluruh tempat itu langsung dan diam-diam menjatuhkan jarum suntik. Semua orang membuka mulut mereka dan menatap sekeliling mata mereka, seperti menjadi jahat. Di mata publik, Nona Chen Ji ada, yang tidak memakan kembang api manusia, menjaga jarak dari lawan jenis dan turun ke bumi sebagai peri, sekarang benar-benar mencium mulut seorang pria. Yang Xuan juga bingung. Terima kasih sudah sangat menyukaiku. Chen Xiaozui tiba-tiba berbicara. Yang Xuan bahkan lebih bingung. Meskipun Chen Xiaozui benar-benar cantik, kapan dia mengatakan dia menyukainya? Chen Xiaozui menatap Yang Xuan dengan lembut dan melanjutkan, ada banyak orang yang menyukaiku. Mereka memanggilku peri dan dewi. Mereka tumbuh begitu besar. Aku tidak pernah terlalu dekat dengan anak laki-laki aneh dan selalu menjaga jarak dari mereka. Di antara orang-orang yang mengejarku, ada banyak orang di Naga dan Phoenix, elit di semua tingkatan, dan bahkan beberapa pasti bisa disebut orang di Naga dan Phoenix. Tapi kenapa orang-orang ini terus mengatakan mereka menyukaiku? Faktanya, mereka hanya menyukai sisi baikku. Mungkin ketidaksukaan semacam itu harus disebut obsesi, atau semacam sikap posesif. Misalnya, sekarang keluarga Chen kita sedang dalam krisis. Tidak ada yang berani berdiri di tribun yang biasanya menganggapku sebagai dewi. Setelah itu, Chen Xiaozui menatap mata Yang Xuan dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, hanya kamu, saat ini, terlepas dari keselamatanmu sendiri, yang memilih untuk berdiri bersamaku. Terima kasih, kamu sangat menyukaiku. Yang Xuan bingung dan tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian dia bereaksi dan tidak bisa tertawa atau menangis. Saya khawatir Nona Chen salah paham. Dia benar-benar datang untuk melihat tungku pedang hari ini, tetapi dia disalahartikan sebagai kekaguman dan perlindungannya terhadap Nona Chen. Tidak, aku di sini hari ini. Ketika Yang Xuan siap untuk membela, Chen Xiaozui menyela sambil tersenyum, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti pikiranmu. Baiklah, jika kamu tidak merasa tidak punya banyak waktu denganku, aku akan menjadi pacarmu sekarang. Bohong, kawan, kamu sangat mengagumkan. Lu Yiguan yang ada di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Yang Xuan, bunga peoni mati, hantu juga romantis, dan mengorbankan nyawa mereka demi cinta. Aku, Lu Yiguan, akan menuliskan surat pengabdian yang besar kepadamu. Yang Xuan tidak dapat tertawa atau menangis. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Namun, sekarang dia sedang tidak ingin memikirkan hal-hal yang berantakan ini. Dia terus membungkuk dan melihat dengan saksama ke arah tungku yang berkarat untuk melihat apakah dia sedang mengikis lapisan karat merah di atasnya dengan tangan. Kun Sao berkata dengan marah, segel tempat kejadian untukku.
Tidak seorang pun diizinkan keluar. Lalu dia menggertakkan giginya pada Yang Xuan dan berkata, "Anjing, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian nanti." Chen Xiaozui menghela napas pelan, tahu bahwa pihak lain tidak bisa pergi hari ini. "Siapa namamu?" Chen Xiaozui berjongkok di sebelah Yang Xuan dan menoleh untuk melihat pacar yang baru saja ditemuinya hari ini dan bahkan tidak tahu namanya. "Panggil saja aku Yang Xuan." Yang Xuan menjawab dengan santai, memperhatikan tungku yang penuh karat merah. Ini adalah musim panas yang panas. Kota pegunungan, yang dikenal sebagai tiga tungku, bahkan lebih tak tertahankan. Lapisan keringat muncul di dahi Yang Xuan. Chen Xiaozui mengeluarkan tisu dan dengan lembut menyeka keringat di dahi Yang Xuan. "Apa yang kamu lakukan?" Yang Xuan merasa sedikit tidak nyaman. Chen Xiaozui tersenyum lembut, "Aku pacarmu sekarang. Wajar bagiku untuk menyeka keringat pacarku." Yang Xuan memiliki garis hitam di dahinya, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Bukan hal yang buruk bagi seorang wanita cantik untuk menyeka keringatnya di sebelahnya. "Kamu menyiapkan sesuatu untukku." Yang Xuan menemukan pulpen dan kertas, sua-sua menulis satu halaman di atasnya dan menyerahkannya kepada Chen Xiaozui. "Bisakah benda-benda ini disatukan?" Chen Xiaozui melirik benda-benda yang tertulis di kertas itu. Semuanya adalah bahan obat yang berharga, termasuk bahan alami dan harta karun bumi seperti ginseng centennial. "Apakah kamu seorang dokter? Apakah kamu akan mengobati seseorang?" Chen Xiaozui bertanya-tanya. Dia sangat penasaran. Sudah waktunya bagi Yang Xuan untuk menulis resep. "Saya menyetir taksi." Yang Xuan menjawab dengan santai. "Hah?" Chen Xiaozui semakin bingung. Mengemudi taksi hanyalah hobi saudaraku. Lu Yiguanlian yang berada di dekatnya buru-buru berkata, "Identitas asli saudaraku sebenarnya adalah seorang dokter rahasia yang hebat." Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata kepada Yang Xuan, yang berarti bahwa anakmu sangat jujur. Menjemput gadis pasti sombong. Orang lajang adalah orang yang jujur. Aku tidak menyangka pacarku adalah seorang dokter. Chen Xiaozui tersenyum. Meskipun ada banyak ramuan langka pada resepnya, kita semua memilikinya di keluarga Chen. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Siapa yang memukuli kakak seniorku? Pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan. Dengan suara ini, sosok biru menyapu ke tempat kejadian dalam sekejap mata. "Kakak senior, siapa yang memukulmu seperti ini?" Seorang lelaki tua berjubah hijau sangat marah ketika dia melihat kemerahan dan bengkak di wajahnya. Setelah mengetahui kebenarannya, lelaki tua berjubah hijau itu menoleh dan melihat pembunuh itu sedang membelakangi tungku api yang pecah dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Dasar sombong, berani-beraninya menyakiti kakak seniorku. Sekarang berlututlah dan bersujudlah untuk meminta maaf segera. Aku bisa membuatmu mati dengan lebih bahagia." Melihat pihak lain terdiam, lelaki tua berjubah hijau itu pun keluar dan menghentakkan kakinya ke tanah. Klik, klik. Untuk sesaat, pemandangan yang luar biasa muncul. Ubin lantai yang terbuat dari marmer setebal beberapa inci diinjak-injak dan runtuh oleh seng-seng. Dalam radius 1 meter, ubin itu penuh dengan retakan. Semua orang begitu terkejut hingga mereka membuka mulut. Kekuatan apa ini? Tampaknya rumor Jianghu bukanlah rumor. Adik seperguruan lelaki tua berjubah abu-abu itu benar-benar lebih kuat darinya. Namun, Yang Xuan masih belum memberikan tanggapan. Hanya terus menatap kompor yang berkarat. "Ngomong-ngomong, kamu harus menyiapkan lebih banyak dan 3 salinan materi yang baru saja ditulis. Aku khawatir itu tidak akan cukup nanti." Yang Xuanping memberi perintah kepada Chen Xiaozui. "Baiklah, tidak masalah." Chen Xiaozui mengangguk sedikit. Dari sudutnya, dia hanya melihat sisi wajah Yang Xuan. Pada saat ini, mata Chen Xiaozui penuh dengan pemujaan dan penghiburan. Musuh besar telah tiba dan pisau jagal tergantung di atas kepalanya. Namun, lelaki itu, yang masih tidak bergerak, sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Gunung Tai runtuh di depannya tanpa mengubah wajahnya. Dia benar-benar lelaki yang gigih. Orang seperti itu adalah lelaki kesayangannya di dalam hatinya. Jika dia bisa melakukan yang terbaik dengan lelaki ini, dia pasti sangat senang. Hanya saja, wah, tidakkah kau mendengarku? Melihat pihak lain tidak menanggapi, lelaki tua berjubah hijau itu menjadi marah dan mendekati pihak lain selangkah demi selangkah. Setiap langkah meninggalkan jejak cekung di lantai marmer yang keras.
Anak-anak Chen mendengarkan perintah. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Chen Longtai memerintahkan dengan keras. Untuk sesaat, keluarga Chen segera melangkah maju, dengan ekspresi kematian di wajah mereka. Kun Shao tersenyum dingin, jika ada rintangan, tidak ada amnesti untuk membunuh. Lelaki tua berjubah hijau itu telah mematikan mesin dan siap melakukannya. Hari ini panas sekali. Bolehkah aku minta selembar tisu toilet? Yang Xuan tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada lelaki tua berjubah hijau itu. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu melihat wajah satu sama lain, awalnya dia tertegun, lalu kakinya gemetar seperti sekam. Matanya penuh ketakutan yang tak berujung. Itu dia, Yang Xuan tersenyum lagi, kertas toilet, apakah kamu punya? Lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba berteriak aneh dan berbalik serta lari. Itu seperti orang gila, kakak senior, lari. Ketika dia berlari ke lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia menyeret satu sama lain dan berlari dengan panik menuju gerbang. Semua orang membuka mulut mereka dan tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Begitu dia berlari ke gerbang, Yang Xuan tetap tenang dan menjentikkan jarinya. Karat merah yang lebih kecil dari kepala korek api mengenai bahu lelaki tua berjubah hijau itu. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu membeku, bentuk tubuhnya berhenti seketika, wajahnya penuh ketakutan yang tak berujung, dan bahkan selangkangannya basah. Beberapa saat kemudian, saya tiba-tiba merasa bahu saya baik-baik saja. Saya sedikit tertegun. Setelah saya ingin mengerti, saya tiba-tiba tampak sangat bahagia. Adik seperguruan, apakah kau? Lelaki tua berjubah abu-abu itu bereaksi dan bertanya dengan cepat. Kakak seperguruan, jangan tanya apa-apa sekarang. Jika kau ingin hidup, kau bisa melakukan apa yang kulakukan. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas dengan panik menuju para penjaga yang dibawa oleh Kun Shao dan para penjaga pemberontak dari keluarga Chen. Meskipun para penjaga ini juga terlatih secara profesional, mereka jatuh ke tanah satu persatu dalam sekejap di hadapan para ahli sejati seperti lelaki tua berjubah hijau itu. Dalam beberapa menit, semua penjaga itu jatuh ke tanah. Lelaki tua berjubah hijau itu melihat dengan saksama ke arah Yang Xuan dan melihat senyum tipis pihak lain, yang seperti amnesti. Dia menyeret lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk terus bergegas keluar dari aula konferensi. Mereka berlari keluar sejauh beberapa kilometer. Lelaki tua berjubah hijau itu membungkuk dan terengah-engah. Apa kau gila? Kultivasi lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak setinggi lelaki tua berjubah hijau, jadi tidak ada cara untuk mencegahnya sekarang. Aku tidak gila, kau yang gila. Lelaki tua berjubah hijau itu berkata, apakah kau tahu bahwa kita baru saja berjalan di sekitar gerbang neraka? Apa maksudmu? Lelaki tua berjubah abu-abu itu bingung. Dia tahu betul karakter adik seperguruannya. Meskipun dia sombong pada saat-saat biasa, dia tidak pernah berbicara dengan sia-sia. Apakah kau ingat bahwa beberapa hari yang lalu, aku mengatakan kepadamu bahwa aku bertemu dengan seorang pria yang hanya menggunakan selembar kertas toilet untuk menghasilkan kekuatan 1000 pon. Di tangannya, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan setengah gerakan. Orang tua berjubah hijau itu tersentak. Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit tertegun, dan wajahnya tiba-tiba terkejut, jadi dialah orangnya. Sepertinya kita benar-benar berjalan di sekitar gerbang neraka hari ini. Beberapa hari yang lalu, selama lelang desain busana, Zhao Kunpeng membawa seorang penjaga dan dipulangkan oleh Yang Xuan dengan segumpal tisu toilet. Saat itu, penjaga itu adalah pria tua berjubah hijau. Setelah itu, biarkan dia tahu seberapa kuat master yang sebenarnya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan Nanjiang dan datang ke kota pegunungan, siap untuk pergi ke kakak laki-lakinya yang telah meninggalkan seni bela diri dan memulai bisnis, yaitu pria tua berjubah abu-abu. Meskipun dia telah memutuskan untuk meninggalkan seni bela diri, dia adalah pendatang baru. Dia ingin memberi kakak laki-lakinya reputasi yang kuat, jadi dia memilih lebih dari selusin ahli top di kota pegunungan dalam semalam. Reputasinya telah keluar. Awalnya, dia ingin menjadi pengusaha dengan kakak laki-lakinya dan menjalani kehidupan yang membumi. Tetapi tanpa diduga, ketika dia hendak mengganti jubah hijaunya dan mengenakan jasnya hari ini, dia tiba-tiba mendengar kakak laki-lakinya mengatakan bahwa dia dipukuli. Aku datang dengan tergesa-gesa, namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pria yang membuatnya mimpi buruk selama beberapa hari. Baru saja, ketika dia mendengar pria itu mengucapkan kata, tisu toilet, lagi, dia hampir kencing.
Tiga kata ini diperkirakan akan menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Tepat ketika dia ingin melarikan diri, pihak lain memperingatkannya. Dia mengerti maksud pihak lain dan berkata untuk melepaskan diri setelah menurunkan para penjaga di pertemuan itu. Adik seperguruan, di mana kamu punya tisu toilet? Tidak, aku menyeka keringatku. Pria tua berjubah abu-abu itu penuh dengan butiran keringat di dahinya karena berlari dan tegang secara berlebihan. Namun tanpa diduga, pria tua berjubah hijau itu tiba-tiba berteriak dan menutupi kepalanya, "Jangan sebut-sebut tisu toilet di depanku lagi." Pada saat yang sama, Kun Shao tidak dapat mengerti mengapa kedua pria tua itu tiba-tiba memberontak. Rasanya seperti menjadi gila, namun dia tidak banyak berpikir sekarang. Semua penjaga di sekitarnya jatuh ke tanah. Tampaknya rencananya hari ini akan sia-sia. Oke, kamu punya benih. Tunggu aku. Kun Shao harus bersenandung dingin, mengucapkan kata-kata kasar, lalu pergi dengan marah. Keluarga Chen tidak merasa rileks karena krisis saat ini telah teratasi, tetapi merasakan ketegangan dan penindasan yang lebih besar. Semua orang telah pergi. Mengapa kamu begitu gugup? Mengapa kamu tidak memberi anak itu pelajaran ketika dia hanya tersisa? Yang Xuan melihat bahwa keluarga Chen tidak hanya tidak merasa rileks, tetapi tampak lebih gugup. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saudaraku, harus kukatakan kamu sangat beruntung hari ini, tetapi kamu membuat keranjang besar lagi. Lu Yiguan menghela napas, apakah kau tahu mengapa Kun Shao begitu sombong? Bahkan 3 tahun yang lalu, bocah itu harus kehilangan wajah tersenyumnya dan menyerahkan rokok ketika dia melihatku. Hanya dalam waktu 3 tahun, bahkan jika dia meludahi wajahku, aku hanya bisa tersenyum padanya. Aku tahu mengapa tidak. Tanpa menunggu Yang Xuan berbicara, Lu Yiguan melanjutkan, itu karena, 2 tahun yang lalu, mereka tiba-tiba mendekati panggung belakang yang sangat besar. Dengan dukungan panggung belakang ini, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, seluruh kota pegunungan telah tercemar oleh keluarga Kun Shao. Yang Xuan tercengang, itu bukan juara yang kau katakan. Tepat sekali, Chen Longtai mengambil alih pembicaraan di sebelahnya. Dengan dukungan juara Hou di belakangnya, semua orang tidak berani memprovokasi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Chen kita juga banyak menderita, tetapi kita hanya bisa menerimanya. Yang Xuan merasa sedikit ingin tertawa. Tampaknya seseorang benar-benar berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Mereka terus mengatakan bahwa di belakang panggung mereka adalah sang juara, tetapi apakah ada yang melihatnya? Bagaimana jika itu omong kosong mereka sendiri? Yang Xuan bertanya, sang juara Hou sendiri, tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi aku yakin Kun Shao tidak berbohong. Mata Chen Longtai berkilat dingin, tetapi segera menjadi tidak berdaya. Dia menghela napas, awalnya, kami tidak percaya, tetapi kemudian, kami bertemu keluarga Kun Shao beberapa kali. Dengan kekuatan keluarga mereka, mereka jauh dari lawan keluarga Chen saya, tetapi dalam tabrakan itu, sang juara Hou mengirim 3 pemimpin dan ratusan pasukan Xuanzi. Kami sama sekali bukan lawan. Yang Xuan bertanya, seperti apa rupa ketiga pemimpin itu? Chen Longtai menghela napas, mereka semua memiliki lengan besar dan pinggang bundar. Mereka sangat kuat. Yang Xuan hampir senang. 7 pemimpin di bawah komandonya semuanya adalah wanita nasional. Kapan dia menjadi pria dengan lengan besar dan pinggang bundar? Di mana sang juara? Yang Xuan sekarang ingin melihat seperti apa rupa yang disebut sang juara Hou itu. Tuan, ini undangan dari Kun Shao. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Chen datang membawa sebuah amplop. Undangan. Chen Longtai segera merobek amplop itu. Ketika dia melihat kata-kata yang tertulis di surat itu, wajahnya membeku dan keringat dingin keluar dari dahinya. Ayah, ada apa? Chen Xiaozui bertanya dengan tergesa-gesa. Tangan Chen Longtai yang memegang amplop itu bergetar hebat. Chen Xiaozui mengambil surat itu ke tangannya. Setelah melihat isinya, dia hanya merasa kakinya lemas, terhuyung ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Yang Xuan mengerutkan kening, mengambil surat itu dan meliriknya. Ketika dia melihat isinya, sudut mulutnya langsung teringat akan sesuatu yang menyenangkan. Dalam isi di atas, biarkan keluarga Chen pergi ke tanah kosong di pinggiran kota malam ini dan katakan bahwa juara Hou ingin berbicara dengan mereka secara langsung. Anggota keluarga Chen lainnya mendengar kata, juara Hou, dan seluruh villa menjadi kacau. Juara Hou keluar sendiri. Sudah berakhir.
Jika Anda menyinggung Kun Shao dan masih ada kesempatan dalam tindak lanjut, sekarang keluarga Chen tidak akan beruntung. Tanpa diduga, juara Hou akan muncul secara langsung. Semua orang dengarkan. Chen Longtai memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang segera berkemas, segera tinggalkan kota pegunungan, lari sejauh mungkin, dan jangan pernah kembali. Bagaimana dengan Anda? Salah seorang bertanya. Chen Longtai menghela nafas, saya pemilik keluarga Chen. Keluarga Chen telah bertahan selama ratusan tahun. Itu akan terkubur di tangan saya. Saya harus tetap tinggal. Bahkan jika saya mati, saya harus menyimpan jejak terakhir martabat untuk keluarga Chen. Tuan, kami tidak akan pergi. Kami bersedia hidup dan mati bersama pemilik. Orang-orang segera menyatakan tekad mereka. Chen Longtai sangat terharu dan bangga dengan anak-anak seperti itu di keluarga Chen. Baiklah, kalau begitu, malam ini, kita akan menghadapi juara Hou. Bersama-sama, jika kita ingin mati, kita akan mati bersama. Hanya saja ini adalah bisnis keluarga Chen kita dan tidak dapat melibatkan orang lain. Sambil berbicara, dia menoleh dan bergegas ke jalur pipa Lui. Tuan Muda Lu, aku tidak akan menahanmu hari ini. Tolong cepat pergi dan jangan lari melewati air berlumpur ini. Lu Yiguan mendesah dengan mata tak berdaya. Selamat tinggal, Tuan Chen. Kemudian dia berbalik dan pergi. Meskipun dia orang yang saleh, hubungannya dengan keluarga Chen tidak cukup baik untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Terlebih lagi, juara Hou kali ini terprovokasi, bahkan jika Lu Yiguan tidak tahan, dia hanya bisa menggigit giginya dan pergi. Karena jika masalah ini sampai melibatkannya, bukan hanya nyawanya sendiri yang akan hilang, tetapi seluruh keluarga Lu akan hancur. Chen Longtai menghela napas dan berkata, adik kecil, apa yang telah kau lakukan pada keluarga Chen hari ini? Di tengah pembicaraan, Chen Longtai tiba-tiba tercengang, di mana adik kecil tadi? Ia baru saja akan membiarkan Yang Xuan pergi, tetapi ia mendapati bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan satu sama lain. Aku khawatir aku sudah pergi. Seorang pekerja sosial keluarga Chen berkata, ketika bencana besar datang, mereka terbang sendiri-sendiri. Dalam menghadapi krisis, semua orang egois. Sedikit rasa kehilangan melintas di mata Chen Xiaozui. Meskipun ia mengerti bahwa Yang Xuan telah melarikan diri saat ini, ia masih merasa sedikit kecewa. Kau tidak boleh berkata seperti itu. Chen Longtai berkata, adik kecil itu tidak mengenal keluarga Chen-ku. Ia telah melakukan cukup banyak hal untuk keluarga Chen kita hari ini. Dan nama juara Hou adalah tabu. Siapapun akan takut setelah mendengarnya. Dapat dimengerti bahwa ia memilih untuk pergi. Pada saat ini, seorang pekerja sosial keluarga Chen berkata, pemilik rumah, dia sepertinya belum pergi. Baru saja saya melihatnya berlari ke halaman, seolah-olah sedang menelepon. Yang Xuan tidak pergi, dia hanya menjawab telepon di halaman. Itu Tianying. Saya beritahu Anda, kami telah menerima misi ke wilayah barat untuk melewati negara bagian Huaxia. Yang Xuan menyapa Tianying sebelumnya. Setiap kali pasukan Xuanzi memasuki Tiongkok, dia pasti mengatakannya kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun, sifat pasukan Xuanzi bukanlah milik negara manapun. Secara tegas, itu masih milik tentara bayaran. Baiklah, selama medan perang bukan di Tiongkok, berapa banyak orang yang telah Anda lewati kali ini? Yang Xuan bertanya dengan santai. Misi ini cukup istimewa. Untuk amannya, 7 pemimpin kita akan keluar pada waktu yang sama, masing-masing dengan 2.000 orang. Mereka akan bertemu di kota pegunungan malam ini dan mulai besok pagi. Apa? Di mana kalian bertemu? Kota pegunungan, Junho, ada apa? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, saya juga ada di kota pegunungan. Tepat pada waktunya, Anda dapat mendengarkan perintah saya kapan saja malam ini. Tutup telepon. Yang Xuan sangat menantikan malam ini. Tampaknya segalanya menjadi semakin menarik. Villa Chen berantakan. Yang Xuan tiba-tiba berjalan ke aula dari taman sambil tersenyum. Tuan Chen, izinkan saya bertemu dengan sang juara malam ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung tenang. Ekspresi bahagia melintas di mata Chen Xiaozui. Dia tidak mengalihkan pandangan, dia tidak melarikan diri. Dia adalah pria yang gigih. Sama sekali tidak. Chen Longtai terharu dan berkata, saudaraku, perasaanmu diambil oleh keluarga Chen, tetapi kami tidak akan pernah melibatkan orang luar. Silakan pergi dengan cepat. Ini adalah urusan kami sendiri dari keluarga Chen.
Tuan Chen, Anda salah. Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sayalah yang paling tidak menyinggung Kun. Hari ini, dia pasti paling membenciku. Dan sang juara Hall sangat kuat. Bahkan jika saya ingin lari, saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan. Lebih baik menunggu di rumah nanti. Saya akan berbicara dengan sang juara Hall sendiri. Saya juga ingin tahu seperti apa rupa sang juara legendaris Hall. Jika Tuan Chen benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, dia akan memenuhi keinginan saya. Chen Longtai membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Oh, baiklah. Chen Longtai harus menghela nafas dan berjanji. Karena semua yang dikatakan Yang Xuan masuk akal. Jika sang juara Hou ingin menghadapinya, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Segera tibalah waktu yang ditentukan. Ketika Yang Xuan hendak pergi, Chen Xiaozui akan tetap pergi bersamanya. Dia telah mengenali Yang Xuan. Bahkan jika dia meninggal, dia akan mati bersama Yang Xuan. Apakah kamu wanitaku? Tanya Yang Xuan. Ya, seumur hidupku. Jawab Chen Xiaozui tegas. Baiklah, karena aku seorang wanita, aku harus mendengarkanku. Bukankah aku memintamu untuk menyiapkan beberapa ramuan hari ini? Sekarang pergi dan rebus bahan-bahan obat itu, dan rebus 15 tong air ke dalam 2 tong. Ingat, tidak boleh ada kesalahan dalam jumlah dan jenis bahan-bahan obat itu. Chen Xiaozui baru saja akan berbicara. Yang Xuan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, untuk menjadi wanitaku, kamu harus patuh. Pergi, siapkan barang-barangmu dan tunggu aku di rumah. Setelah itu, Yang Xuan berbalik dan berjalan keluar dari pintu keluarga Chen tanpa menoleh ke belakang. Sebuah gurun sekitar 40 menit berkendara dari kota. Ada meja teh mahoni dan sofa kulit. Ada longjing yang bagus di atas meja teh, dan seorang pria berjas sekitar 50 tahun duduk di sofa.